Map yang kita tunggu-tunggu. RRQ Round yang Kenbo kita tunggu-tunggu sudah punya mulai bergerak. RP paling tinggi, pesawatnya langsung. Dari sebelah kiri ke arah kanan. Kalau dengan situasi kayak gini, gue bakal menuju mungkin ke arah Gergopol atau ke arah Zarki. Jadi main di pinggiran dulu supaya aman. Kita lihat sudah ada beberapa tim yang menuju ke arah bawah kali ini. Ini tengah banget Pasta. Ini tengah banget dan garis lintangnya dari kiri ke kanan. Yap. Perkiraan gue ini akan tersebar secara menyeluruh karena cukup tengah. Mungkin akan ada yang ke arah Rozok dan mungkin akan ada yang naik mobil ke arah military base. Yes, karena kalau kita mendapatkan tempat yang free loot, ini sangat menguntungkan pastinya. Apalagi kalau semua tim kita, 4 orang ini mendapatkan attachment weapon yang cukup bagus. Yes, betul banget. Kita lihat di sini masih beberapa tim. Kita lihat di arah Georgopol, ya masih aman lah ya, tim Orange kita lihat di situ ya. Masih mencoba mencari di sini, apakah Pochinki menjadi tujuan utama kah? Yep, Oh my god, Pochinki kita lihat ada 2 Pasta. Yap, di Pochinki ada 2, terus di Rozok, daerah school maksud gue, school juga ada 2, tapi satu tim lebih milih untuk menuju ke arah yang lain. Rozok sepertinya akan menjadi tempat yang free loot karena nggak terjadi penumpukan warga di sana bang ya. Ya, ada di sini Bom ID dengan boginya langsung mencoba mencari. Oh my god, tapi mereka melewati aman, 3 aman, ya. Ada 2 tim di sini, hati-hati teman-teman ya. Harus berhati-hati. Dan sekarang suara baginya sudah mulai terdengar. Yoi. Suara aki dari bagi ya. Ya ini biasanya kayak gini kita hangout dulu, jangan langsung perang ya. Biasanya dulu. Mancing. Dan terbukti ini nggak terlalu. Wadahaw, sia-sia ya. Setengah darah untuk bagi. Ya betul banget karena tersenggol oleh bannya sendiri. Kita lihat di sini setengah darah awal-awal ini dia belum ada apa-apa. Sayang banget Aceh harus kehilangan. Pindah. Oh strateginya split. Yes, baik. Betul. Jadi ngambil 2 mobil terus ngejemput teman-temannya. Tenang Pak, itu teman sendiri jangan ditabrak dong Pak, naik pelan-pelan. Nah, ada motornya nih, enak banget nih. Wis bonceng 3, tapi ini motor-motor yang horor. Karena kestabilannya tidak terlalu bagus bang ya. Terbangnya bisa nggak terarah gitu ya? Terbangnya bisa backflip 10 kali Pak. Kita lihat di sini masih mencoba mencari looting-lootingan dulu di daerah Pochinki akhirnya. Sudah ada yang menumpuk di sini. Ya. Beberapa tim sudah melakukan loot di area yang sama namun belum terjadi peperangan karena belum ada yang papasan. Yes. Masih sama-sama mencari amunisi-amunisi yang cukup baik ya. Dan di sini tim dari, oh my god, kita lihat di situ Onyx mendapatkan 1 dari SFI. Yap, betul banget, sudah langsung melakukan knockout begitu saja. SFI harus kehilangan 1 orangnya dengan begitu cepat di awal-awal. Belum ada 3 menit game ini berjalan. Dan inilah dia Oki Ozorang yang pengen gue lihat banget gameplaynya, most kill di babak kualifikasi. Yep. Oh my god. Sudah mendapatkan tas dan juga helm. Dengan Scar L-nya di situ Pasta. Yap, Scar L, namun dia belum ada extended-nya sama sekali. Pelan-pelan lah ya, masih awal ya. Yap. Udah dapat elu juga, ada elu di situ, udah di loot. Ada tim EVOS di sini Pasta. Yap, masih melakukan looting-looting manja, belum terlalu agresif dan hanya Onyx tadi yang sudah mulai melakukan open fire di circle pertama kita. Dan kita lihat, oh my god, di kanan atas Pasta ada 2 tim yang dekat. 3 bahkan. Bahkan 3 itu ya. 7, 2, dan 1. Well, tadi kita sudah ngelihat peperangan yang terjadi tentunya dari tim Juggernaut sendiri. Mereka masih memiliki low loot di sini. Yes, dan di sini Onyx Matthew menjadi apa ya? Dia bilang tuh signature weaponnya itu adalah micro Uzi. Dan dibuktikan sekarang kita melihat langsung dia mengamankan Uzinya dia. Karena dia merupakan player dengan close combat banget Pasta. Betul. Langsung barbar banget dia ketemu hero. Dia nggak takut ngadepin 2-3 orang, pokoknya libas babat habis. Yes, ketemu langsung orang langsung disikat sama dia. Ini dari Onyx Matthew. Betul banget, salah satu tim yang lolos dari Palembang. Ya. Menghajar semua tim dari tuan rumah ya. Karena Onyx terbang jauh-jauh dari Jakarta untuk mendapatkan slot ke babak main event di hari ini. Mereka masih berputar-putar aja nih teman-teman di daerah Yasnaya. Emang kita kalau melihat PUBG Mobile di sini nih di awal-awal kita akan melihat peperangan yang sangat jarang. Dan lagi-lagi ada 1 red zone yang sudah keluar. Kalau biasanya dari komunitas bilangnya red zone itu mitos. Mitos. Tapi giliran lewat jedar hilang. Di sini ada tim Geragas dan RRQ. Berbeda satu rumah nih Pasta. Kayaknya beda komplek Pak ya.
Beda satu. Memisahkan satu gang saja di sini. Hati-hati, harusnya mereka melihat ini step-step mereka ini. Oke, kita lihat di sini. Belum. Masih scout manja. Yang jadi masalah sekarang adalah modenya TPP. Ini bisa melihat Oh my God, satu. sudah dilempar kali ini. RRQ masuk dan Gragas. Cukup memberikan sedikit damage ke arah Gragas. Dan dari The Prime sendiri, mereka masih melakukan defensif di arah satu rumah. Di arah satu gedung masih menahan posisinya masing-masing. Belum ada yang bergerak sama sekali kali ini. Dengan helm level 2 yang sudah diamankan oleh salah satu tim dari The Prime. M16-nya ya, kita lihat di sini. Oh my God. Dan tadi sudah terjadi satu hit masuk menuju ke arah tim Gragas. Sama-sama berada di rumah dan ini benar-benar sangat berhadapan. Yes, kayaknya mereka nggak mau pergi, benar-benar pengen open fire dua-duanya walaupun dipisahkan dengan satu jalan saja kita lihat di sini. Ya, ternyata prediksi kita tadi selama kita ngoceh cukup panjang nggak terjadi mindset. Ternyata malah main barbar. Dilakukan sekarang belum ada yang terkena hit sama sekali, hanya tap-tap manja. Tapi Onyx sudah mendapatkan satu kill lagi di tempat yang lain. Wow. Onyx Matthew knock di situ. Onyx terkena knock dan masih ada backup cukup bagus ternyata dari Onyx. Sementara RRQ kalau kita lihat dari recent kill-nya juga berhasil mendapatkan seseorang kali ini. Gragas, dua orang terkena di dalam rumah kali ini. Hati-hati. Ada yang masuk ke dalam RRQ naik ke atas. Tapi dari luar sekarang menuju ke arah bawah dan masuk. Ulala. Satu tim begitu saja. Well, kontrol war yang cukup bagus ternyata. Oh my God, Kenbo tadi bermain sangat baik ya Pasta ya. Yes. Good game. Bener-bener bagus yang dilakukan sama Kenbo dan sebenarnya terjadi war di dua tempat yang berbeda dan beberapa orang mendapatkan spot yang cukup bagus dengan satu orang flaring dari gedung yang lain dan satu orang melakukan flank dari belakang. Wadidaw banget itu. Kita lihat RRQ di sini masih dengan full squadnya dan lawan mereka harus meninggalkan game lebih awal di sini. Yes, tapi masih tersisa 14 tim. Berarti baru ada dua tim yang sudah dipulangkan kembali ke arah lobby ya, keluar dari in-game. Dan masih ada 53 orang yang hidup untuk di round pertama kita dan sebentar lagi kita bakal melihat blue zone yang mengecil untuk menuju ke circle yang kedua. Ya, di sini ada tim RBN atau tim Reborn. Harusnya mereka akan bertemu dengan tim yang ada di seberang mereka, The Prime ya di sini. Yes, ada The Prime. Ada Pochinki dan juga Reborn. Ini harusnya jadi sebuah pertarungan lagi yang sangat menarik karena beberapa kali kita ngelihat terjadi perangnya itu di area perumahan yang sama di Pochinki kali ini. Iya, dan kita lihat di layar, di map kita lihat di sini masih ada beberapa squad yang di luar area safe zone. Ya, dan ini menguntungkan kalau kita bermain TPP, kita bisa ngeperon aja dalam rumah, kita bisa buka vision dengan cukup bagus, kita bisa rotate atau putar-putar kamera kita 360 derajat. Ya. Cukup enak sepertinya ya kalau bermain TPP kayak gini. Seperti yang tadi kita lihat Pasta bahwa beberapa tim ini cukup tersebar ya di daerah-daerah map di Wrangle ini karena benar-benar di tengah tadi arah pesawatnya. Karena pesawat arah garis lintangnya. Iya. Garis lintangnya udah mulai belajar geografi kita ya. Jadi benar-benar ke arah tengah. Yes, dari kiri ke kanan dan di tengah-tengah Wrangle-nya. Jadi emang banyak banget spot. Kalau gue main kayak gini sebenarnya gue turun di satu tempat yang sekiranya punya mobil terus kita looting di pinggiran. Yes. Gue nggak peduli dapat kill atau enggak, yang penting gue bisa masuk ke 5 besar dulu. Tuh, di sini The Prime dan juga RBN juga sendiri masih dengan full squadnya di sini ya, masih mencoba mencari lootingan dengan AKM yang kita lihat di sini. Tapi belum ada extendednya dan tadi gue sempat melihat adanya airdrop atau supply yang udah drop. Mungkin kita bisa ngecek nanti isi dari supply-nya itu apa dalamnya. Oh iya, AWM, ada AWM, tactical dan vest satu paket perlengkapan Robocop ya. Vest 3, helm 3, tas 3, ada AWM juga yang mendapatkan ini sih. Ini harus main spot yang aman sih. Tinggal cari kali 8 Betul aja banget, ya. tinggal cari scope-nya doang, pasang di AWM-nya, itu udah feel so good and so legit. Oke, so legit. Dan di sini masih yang seperti kita bilang tadi, Onyx. Ya, dengan full timnya masih, full squadnya di sini dengan Mbak, pegangan Mbak ya itu satu kaki doang yang nyantol. Hati-hati jatuh Mbak. Dia memang kayak gitu, dengkulnya udah kuat, dengkul kirinya. Dengkulnya udah kuat, sekarang ganti dengkul kanan. Wih, gila. Iya. Sering narik becak kayaknya. Permainan Onyx ini selalu ya, kita open field banget di sini dengan buginya, mereka mencari loh, ini mereka benar-benar mencari musuh nih di sini. Mereka bisa mengamankan temannya yang terkena tanpa dieksekusi sama lawan. Backup yang cepat dari Onyx menjadi salah satu andalan mereka sehingga mereka bisa masuk ke babak main event. Betul sekali dan masih mencari looting di sini. Dari tim The Prime dari tadi masih Rona. Oh my God, satu fire. Beberapa kali tapping ada open fire yang terjadi namun masih bisa melaju di sini. Mobilnya gila. Gue sebenarnya pengen kayak ngelihat Hey Tayo.
Nggak ada di sini Tayo. Gue pengen sebenarnya. Gue pengen, cuma nggak ada di map ini ya. Jadi ya mau gimana gitu ya. Dan di sini tim Reborn. Langsung cuy. Yang ini ya. Pakai topeng ya. Tim Reborn ini merupakan tim yang berhasil melewati babak wildcard. Babak yang cukup panjang karena mereka sempat ngikutin beberapa qualifier juga. Dan akhirnya nggak ngedapetin slot, mau nggak mau mereka berjuang di pertarungan terakhir di babak wildcard dan mereka berhasil masuk ke babak main event. Perjuangan cukup panjang. Biasanya kalau kayak gini-gini, bagi, bagi. Lo udah pelan hijau nggak? Lo pelit lo, udahlah gue tinggalin aja lah. Bakar aja, bakar. Waduh, ini biasanya orang-orang nih pasti pada dimolotopin kan? Nah, iya. Kasih flashbang. Flashbang, ini biasa kita main kayak gitu. Kalau nggak ngawal kita flashbang aja. Gak ngincer menang, yang penting fun-funnya aja udah. Iya. Flashbang, molotov, grenade, gak sengaja mati ketawa. Ada satu tim, gue lupa nama timnya apa, yang mereka benar-benar main dari pinggir circle-nya. Jadi benar-benar mengamankan area luarnya dulu, kalau mereka nggak nemuin orang baru mereka mulai bergerak maju ke tengah pelan-pelan kayak step by step tapi pasti gitu. Dan kita lihat di sini tim dari Onyx kayaknya berdiri di salah satu tempat. Kayak mereka lagi mau nunggu momen-momen tim lain datang nih ya teman-teman. Lala, kita lihat zone-nya. Lagi-lagi di dekat school ada red zone. Belum. Gue sebenarnya pengen ngelihat satu momen mobil lagi lewat kena red zone gitu. Itu sebuah momen yang sangat menyerukan juga bang. Selain war yang terjadi. Oke, kita lihat di sini Pasta di daerah Pochinki ada dua tim yang harusnya bertemu nih sesaat lagi nih ya. Harus bertemu karena sekarang udah mulai mengecil lagi. Sekarang Quarry di sini yang menjadi ujung circle dari circle kita yang kesekian. Oke. Kayaknya dari arah-arahnya harusnya mereka udah tahu nih. Harus. Dari tim The Prime masih dari tadi nge-Pron Gaming aja nih. Apa yang gue prediksi sempat terjadi juga sekarang. Iya, karena mereka masih mau mencari aman dulu, nggak mau terlalu main barbar. Kita lihat ya dari tadi ya masih teman-teman tuh masih menahan aja. Waduh Pak, pusing pala kita Pak ya, muter terus ya. Iya, ini juga muter ini orangnya. Ini ada tim JG di sini dengan UMP-nya. Dengan UMP udah punya extended juga, ada 40 ammo dalam satu UMP-nya dia. Nah, close combat itu enak banget kalau pakai UMP ya. Tapi helmnya masih helmnya jack on ya. Iya. Cek online ya, level 1, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting skillnya mereka nanti saat terjadinya team fight tuh bener-bener bisa kompak sama timnya. Mereka nih sekarang lagi ada di Gatka. Gatka nih kadang-kadang ada medium looting juga, bisa didapetin di sini. Tapi kalau satu tim turun di Gatka menurut gua agak kurang juga. Ya. Karena lu buat ngedapetin loot yang cukup banyak dengan rumah yang sedikit dibagi 4 orang, itu bener-bener sedikit banget. Betul sekali. Jadi emang butuh bener-bener area loot yang cukup banyak supaya satu tim kita itu punya amunisi yang cukup bagus cuy. Kita lihat di sini Pasta ya, hampir kurang lebih 5 menit tidak ada fire yang dilakukan. Dan baru 2 tim yang dikembalikan ke arah lobby. Oh my god, ini bener-bener mereka strategi di awal ya. Mereka pengen tahu dulu taktik-taktik yang dilakukan oleh beberapa tim supaya mereka bisa melakukan taktik selanjutnya di match selanjutnya. Dan ada supply atau airdrop lagi yang sudah turun kali ini, mungkin kita bakal ngecek nanti isinya apa. Tapi di dekat supply-nya ada 3 tim yang sangat berdempetan. Ini bisa menjadi persengketaan supply bang ya. Persengketaan supply. Wadidadu ya di sini kita lihat Pochinki. Biasanya barbar di sini tapi adem ayem aja nih di perumahan Pochinki. Karena biasanya kita mendengar Pochinki adalah kota berdarah. Kota berdarah di mana banyak banget terjadi peperangan di Pochinki. Tapi kali ini benar-benar redup peperangannya. Betul sekali. Dan kita lihat di sini LF dari arah Ferry Pier. Dari tim 5 ya ada Capcorn. Tim 5 itu timnya Capcorn kali ini yang sudah mulai bergerak. 1 orang aja di dalam mobil. Apa 2? 2 kayaknya. 1 kayaknya. Masih mencari-cari. Oh my god, ini 7 menit hampir tidak ada fire. What happened ini ya? Benar-benar menunggu momen kah? Ini round dimana kita mengamati permainan musuh. Dan biasanya yang di round-round awal kayak gini mereka nggak pengen langsung nunjukin strategi utama mereka. Aduh ditabrak lagi satu bangku, bangunnya mahal. Begal gaming nih, ada mau jadi begal nggak ya? Ini udah mulai bergerak ini. Oke, masih aman belum. Masih bisa nyebrang dari. Harusnya ketemu. Oh my god, ada yang kena masa lalu di sini. Yes. Hati-hati. Kenangan masa lalu ya, sakit banget kenangannya nggak bisa dilupakan. Perih banget ini. Perih banget ini kenangannya. Baby. Malam minggu lagi lah mainnya. Ada spray down kali ini turun menuju ke arah mobil masih ada. Wow. Satu rupanya wow, terkena knock 1 orang. Apakah bisa di backup karena mobil langsung menghampiri dia dan kayaknya bakal dilindes. Oh, lindes gaming. Tabrak sudah dan wow kehilangan 1 orangnya. Langsung patah tulang iga ya. Dilindes saja tadi oleh tim dari 5 ya, tim 5.
Yap, betul. Sayang banget sih, kayaknya tadi mobil lewat emang cukup pede dengan armor yang dimiliki sama mobilnya, tapi satu orang mungkin palanya keluar-keluar. Ya, tim Wow tadi kita lihat ya, salah Wow. satu anggotanya tadi. Di sini kita lihat ya, betul sekali ya, tersisa 3 di sini. Dan ada Nai ya, yang dari tadi diteriak-teriakin. Masih mencari-cari dari Boom ID sendiri, kita lihat pasar, baru kita lihat nih ya. Dengan ID. helmnya, oke lah, dengan medium looting yang didapatkan Ya, dengan bisa dibilang ini medium sih. ya level 2, vest dan juga helm. UMP di sini dipakai oleh Boom ID Ace. Masih mencari-cari di sini kita lihat pasta. Apakah gue penasaran nih ya, ada yang dapat AWM tadi nggak ya? Belum sih, karena kayaknya supply kedua mungkin ada yang ngelut, karena tadi harusnya dilihat sama 3 tim yang ada di area tersebut. Cuma untuk supply yang pertama, gue nggak ada feeling ada yang bakal ngambil AWM-nya. Tapi biasanya kalau udah circle-circle begini, nanti menuju circle ke-5 dan ke-6 itu akan menjadi hujan peluru. Betul. Di segala penjuru. Itu akan terjadi pasti pasar. Circle mulai ngecil, jumlah tim masih banyak, Wah. ini bakal seru banget pastinya. Yang open fire duluan biasanya akan ketahuan posisinya. Biasanya di sini strategi-strategi itu jadi simpang siur yang akan dilakukan Betul. ya. Dan kali ini Scope sudah mulai memantai ke arah rumah yang lain, sudah mulai terlihat mungkin beberapa orang tadi, dia dari WAW langsung melakukan intip-intip manja. Lala. M249, belum ada yang ngelut dan ada Suppressor. suppressor juga. Dan satu perlengkapan Robocop bang. Yes, kali 3 semua vest dan helmnya. Kita lihat di sini. Merah merona ya, yang merah jangan sampai lolos di situ. Yap, betul. Berada di dekat red zone. Tapi untungnya dia di dalam rumah, jadi aman. JG di sini ya, masih dengan full anggotanya di sini. Apakah mereka bisa merebut posisi puncak di final di match yang pertama ini? Ya, tapi kayaknya tim yang udah berada di tengah, lo bisa lihat satu tim udah bener-bener di tengah circle itu nggak bakal gerak gue rasa. Kecuali zone-nya nggak hoki ke dia lagi. Karena beberapa gue wawancara gitu ya, yang paling ditakuti mereka itu adalah bukan tim lawan, tapi zone. Tapi zone, bener. Zone itu menjadi lawan udah mereka dapat nomor tempat 1. ngendok atau tempat camp yang cukup enak, dan sebenarnya red zone kayak gini juga menjadi salah satu taktik untuk kita backstep menuju ke dalam rumah yang ada musuhnya. Iya. Karena nggak bakal kedengaran stepnya sama sekali ketika red zone-nya mulai turun. Nggak ada merah-merahnya gitu ya. Yes, betul banget. Nggak ada bunyi step-step itu nggak bakal keluar, dan ada yang sudah mengantongi M24 di situ. Ulala baby ini ya, tinggal kali scope-nya nih kita lihat di sini. Wow. Banyak juga ya. Kita ngeliat yang mana nih, Pak? Dipilih aja teman-teman ya, dipilih. Di semua sisi udah mulai terlihat mengamati pergerakan-pergerakan dari musuhnya juga. Masih bermain aman semuanya, nggak ada yang open fire. Ini kayaknya mulai circle 4 atau circle 5 sih. Udah mulai bakal jadi bombardir perang yang Nah, kita lihat arah circle ke arah mana kah? Pochinki masih masuk ke dalam circle juga. Di kanan Dan, bawah. Oh, itu tadi yang di Farm. tengah-tengah, dia masih ada di dalam circle kali ini. Farm dan di pinggir bibir pantai. Setengah ya, setengah daratan, setengah lautan. Kalau bener-bener circle terakhirnya nanti di dekat bibir pantai, ini bakal bahaya banget, tapi satu orang sudah terkena Oh begitu my. saja kali ini. Bagus Langsung sekali keluar tadi begitu saja tappingnya. di pantek dari ujung yang cukup jauh dengan scope yang cukup panjang kali ini. JG. M24 yang cukup bagus, beberapa kali tapping lagi sudah dilakukan. Namun belum bisa melakukan eksekusi, masih ada smoke, berusaha diselamatkan satu teman yang terkena knockout di depan rumah. Kita lihat di sini dengan smoke harus segera di revive ya. Ya, kalau nggak di sini akan segera diselesaikan langsung. Oke, bagus sekali di revive dari tim JG, kita lihat di sini. Oke. Ada smoke, ada jerami, ini akan menjadi tempat yang cukup enak untuk melakukan revive. Dan WAW pun masih bergerak dari tim 12, mulai menuju ke bagian aman dari circle kita. Kita lihat di sini sudah melalui jalan yang panjang tim Wow ini ya, keliling-keliling Kayak dan lagu ya, sepanjang jalan kenangan. Mas. menuju ke circle terakhir teman-teman. Tapi di bagian depan sana udah diamanin duluan sama temennya. Buset, sampai ke dalam. Sampai masuk rumah kan Bos. Aduh. Rusak dah pintu gue dah. Jangan-jangan nih mobil mau dinaikin ke atas, Pak. Bingung kan lo naik tangganya. Nah Nggak kan, bisa. masuk keluar lagi. Mau coba lagi? Mau coba kan? lagi? Waduh, bannya kempes kayak bang. Dorong-dorong dari depan. Ini orang ribet banget yang ngurusin mobil ya. Ya ampun, beli mobil baru lah. Ntar lagi masuk lagi kita tepokin aja Bang. Tapi akhirnya dia menyerah juga dan mendingan naik ke lantai 2 lah ya. Itu strategi biar orang tuh nggak tahu kalau ada orang di dalam rumah itu ya. Boleh lah, boleh. Mobilnya masukin ke dalam rumah ya. Yoi. Ke bagasi. Ke garasi, bagasi lagi. Oh, ini kalau dia di sini, palanya udah mulai agak sedikit merah itu ya helmnya ya.
Dan kayaknya tadi satu orang udah hilang deh. Tadi kalau nggak salah 14 tim 53 orang. Yes. Sekarang 352. Berarti satu orang udah berhasil diambil kembali. Dan ada satu orang tadi yang posisinya kalau nggak salah terkenokot udah merah-merah. Tinggal di revive sama temannya juga Onyx. Kali ini masih menunggu. Dan SKS yang dia pegang itu SKS kalau nggak salah. SKS ya. SKS-nya udah cukup banyak. Attachment-nya dia juga. Dan ada suppressor di ujung moncongnya. Ini akan membuat musuh agak susah kayak nembaknya dari mana gitu kan. Dan kita lihat kalau misalnya di arah map pasta ya, Onyx sendiri di depannya itu ada tim. Nah ini dia maksudnya. EVOS, oh my god. Hati-hati ya. Hati-hati, nggak boleh terlalu melakukan pergerakan yang terlalu open field. Yes. Karena lo lihat hati-hati ya. Depannya landang gandum jadi coklat Pak ya. Waduh. Lewat sedikit udah ketahuan Pak. Dan ini strategi yang biasanya dimainkan. Memancing-mancing musuh lewat dengan menggunakan mobil ketahuan. Sudah spray down, sudah dilakukan open fire. Sekarang mobilnya bannya mau dipecahin. Pecah mobilnya ya. Bannya Pak, mobilnya enggak. Ya. Sangkain kena gitu ya. Di sini tim EVOS masih mencoba melakukan lock dari tim lawan mereka yang ada di depan yaitu Onyx. Oh my god. Dikeker langsung dengan scope yang dia punya kali ini mencari posisi terbaik untuk melihat pergerakan musuhnya. Harusnya mereka udah saling melihat ya karena di situ ya. Nah, kita lihat di sini. Waduh, madep sana kita. Oh iya. Kan? Salah pencet ya, salah pencet. Oh iya. Wajar. Pencetannya banyak ya. Pencetannya banyak. Pencetannya banyak. Game Shark. Game Shark ya tuh. Oke, di sini masih mencoba cari. Kita mau lihat dulu dong masih semangat kan yang ada di Britama Arena, teman-teman semuanya. Wow, ada tembak yang terjadi kali ini. Mendapatkan 1 orang, 2 orang terkenokot bahkan. Oh my god, siapa yang kenokot pasta? Dari tim Boom ID itu berhasil ngedapetin 1 orang dari tim 5 dan harusnya masih bisa di revive juga kali ini. 2 ada orang yang naik ke atas. Belum masih bisa Revive di cancel. Ada orang yang udah mulai menuju pergerakan yang kali ini 1 orang, 2 orang bahkan terkenokot kali ini. Oh lala. Tidak terlalu bagus, sungguh berbahaya posisinya. Masih terjadi perang rupanya, berhasil 2, di revive. 3 bahkan luar biasa Boom ID. Backup yang cukup bagus dari luar rumah untuk menyelamatkan 1 orang yang terkenokot. Yes, dan kita lihat di sini masih antara 2 tim ini, EVOS dan juga Onyx. Masih mencoba mencari-cari ya. 13 tim. Dan mereka masih berada di luar circle dan 500 meter. Oke, nggak terlalu jauh lah ya. Masih aman. Masih cukup santai. Ini ngapain? Woi, minggir orang mau turun. Nah, udah pada turun ya. Dia yang mau turun gue yang emosi loh ya. Kadang suka ribet ya. Iya. Waduh. Wah. Oke, di sini EVOS sudah melakukan pergerakan ke arah safe zone tentunya. Di safe zone yang keempat ya. EVOS terkenal dengan kekeluargaannya mereka. Oh gitu ya Pak. Jadi semua satu mobil itu harus naik. Beda sama tim lain yang 4 orangnya bawa mobil sendiri-sendiri. Waduh. Strategi masing-masing itu beda. Sultan mungkin dia ya. Waduh, punya showroom Pak ya. Punya showroom kayaknya. Dan sudah mulai bergerak menuju ke arah circle. Waduh, jumping, awas Pak, bannya bocor nanti. Kita lihat di arah map teman-teman. Waduh, ini akan menjadi hujan peluru sesaat lagi. Ada yang bermain cacing gaming kali ini. Kita lihat setengahnya itu adalah laut dan ini akan menjadi pertarungan terakhir. Yang sangat sempit. Kita minta dulu dong tepuk tangan Britama Arena. Kita lihat ini loh. Siapa? Sudah mulai ramai. Oh my god, ini yang kita tunggu-tunggu. 1 tim 4 orang udah mulai bertahan di area yang cukup bagus. Ada cekungan dan ini bakal menyelamatkan open fire dari musuh yang ada di arah depannya. Nah, kita lihat di situ EVOS berhasil menaklukkan RBN. Juggernaut Gaming juga terkena 1 orang rupanya. Udah banyak tim, 1 tim gugur rupanya. Tersisa 12 dan 41 orang yang hidup kali ini. War sudah terjadi, tembak-menembak terjadi kali ini. Kita lihat di sini. Banyak banget yang terkenokot dan masih mayat bergeletakan di mana-mana kali ini. 40. Barracks berhasil meratakan 1 tim rupanya. Dia akan mendapatkan free loot yang cukup banyak. Sementara dari mereka sendiri mereka juga berhasil menumbangkan EVOS 2 orang terkenokot. Oh my god, ini masih terjadi peperangan di pinggir tebing. Antar 2 tim dengan posisi spot yang sangat bagus untuk masing-masing timnya. Dan Boom ID kita lihat di sini mulai pelan-pelan masuk ke area dari The Prime. Dan The Prime di sini cukup bagus sebenarnya ya. Ini kayak lu bisa ngelihat 2 tim yang sedang melakukan team fight secara berbarengan. Ya. Tim 4 dan tim 6 dan tim 3 asik-asikan aja di situ ya. Di situ ya. Hati-hati aja untuk The Prime ini karena mereka cukup ngumpul di situ, terlalu bahaya ya. Ini daratannya cuma 1/4 doang dan kita bisa lihat dari 3 split yang sudah dilakukan dari masing-masing tim masih hold position tapi mereka sudah mengetahui posisi dari musuhnya masing-masing. Ini deg-degan juga ya jadi The Prime ya, walaupun mereka cukup bagus daerahnya. Ayo, kedua yang sudah keluar kali ini belum mendapatkan siapa-siapa, masih ada tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Ini mereka udah kasih ini ya, tanda-tanda sinyal untuk menyerang ini dari The Prime. Harusnya posisi mereka. Circle-nya udah mulai ngecil.
ini suhunya udah mulai naik, udah mulai panas sepertinya. Dan tentunya posisi mereka harusnya sudah ketahuan dari tim lawan, dari Boom ID tadi. Betul, kita masih bisa melihat sekarang beberapa kali tapping dengan scope 2-nya. Mini 14 bakal menjadi senjata andalan untuk menumbangkan musuh yang ada di depannya. Kita lihat di sini. ID masih melakukan step dengan begitu pelan. Oh my god. Ada smoke yang sudah pop out kali ini di depan mereka. Di sebelah kiri juga ada. Sabar. Wow. Ini harus bergerak karena circle-nya tidak terlalu aman untuk di bagian sebelah kanan. Ada dua tim di area sana, ini bakal jadi pertempuran juga antara tim 1 dan juga tim 12 atau 13 mungkin. Ya. Tapi lo bisa lihat mereka berhasil mendapatkan satu orang lagi dari zone kehilangan sudah begitu saja 2 orang. Oh my god. Mendapatkan dari zone juga sekarang. Smoke Gaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 smoke sudah keluar. Smoke ke-9 juga pop out kali ini. Sepertinya bakal langsung melakukan pergerakan. Dari tim 3 sudah mulai terhimpit dari blue zone yang mulai mendekat sedikit demi sedikit. Ulala baby ini ya, Boom ID harusnya pelan-pelan nih karena kurang lebih masih ada. Mas, ini PUBG Mobile bukan main skating ya, tolong dikondisikan. Masih bisa main. Sepatunya pakai boots itu ya. Bisa hiking, bisa hiking. Lah ya. Masih aman. Masih aman. Tapi oh my god, di situ kita lihat sama-sama RRQ harus kehilangan satu. Oke, satu tapping. PG Barracks kali ini sudah melihat 2 pergerakan beberapa tapping menuju ke arah batu yang lainnya dan masih bisa selamat. Sudah kehilangan setengah darah tapi masih bisa selamat ke arah batu yang lain. Ini harus hati-hati. Satu orang kelihatan, 2 kali tapping miss, 3 kali tapping miss, 4 ya kena sekarang tersisa setengah HP bar. Wow, cukup jauh dan kontrol aim yang menurut gua juga baik di sini. Hati-hati dari tim 13 ini di belakang mereka nggak ngelihat ya, padahal ada tim satu lagi yang siap-siap untuk melakukan. Masih backstep perlahan-lahan dan war terjadi di pinggir tebing antara 2 tim masih belum selesai. Masih bisa survive semuanya, sudah mulai melakukan pergerakan dari tim PG Barracks. 1 mobil sudah meledak di atas tebing. Hati-hati saja ini masih mencoba mencari di sini. Dari tim 13 sudah mulai dekat dengan circle mereka ya, harusnya mereka lebih aman posisinya. Dan kita lihat The Prime berhasil mendapatkan satu, namun The Prime yang lainnya juga berhasil diambil. Sekarang Boom ID bertarung dengan The Prime, saling menumbangkan satu sama lain. Ulala ini, kita lihat masalahnya safe zone ini setengahnya laut pas. Yap, betul sisanya banget. Daratan. Kali ini udah imbang lagi setengah-setengah. Kalau tadi seperempat daratan, sisanya lautan. Kita lihat di sini EVOS berhasil mendapatkan The Prime, mungkin The Prime akan gugur rupanya. Sudah hilang tersisa. Sedikit lama. Harus segera naik kali ini. Blue Zone sudah semakin sakit DPS-nya. Harus segera menuju ke arah safe zone dan dia mau jatuh lagi untuk yang kesekian kalinya. Semangat nak. Tertembak langsung menuju ke arah Blue Zone kali ini gak bisa merangkak karena DPS-nya udah cukup sakit kali ini. Flaring juga sudah dilakukan. 2 orang terkena kok, tersisa 3 orang di bagian depan. Wow, harus ditinggalkan sepertinya nggak bisa diselamatin lagi. 3 orang dari tim 13 langsung meninggalkan temannya karena sudah terlalu jauh. Mobil sudah meledak, namun masih bisa menjadi tempat persembunyian yang cukup baik. Ditembak begitu saja. Satu tapping bagus Pak. PG Barracks kehilangan 1 orangnya. Sudah dan mungkin bakal menjadi orang kedua yang Oki Ozora di sini harus kena pasta. Oh my god, apakah akan di-revive? Diselesaikan saja. Di bibir pantai masih ada 2 orang yang mendapatkan posisi cukup aman, Bang. Oke. Di sini Oki Ozora harusnya bisa melakukan ini ya, penyelamatan ya pada temannya ya. Double smoke setup juga udah keluar untuk melakukan backup. Bakal langsung tembak kembali. Oh my god. Feeling yang cukup bagus rupanya. Through the smoke. Yes, betul banget dan bisa menembak orang begitu saja. Gila, ini feelingnya dia sih, feeling aspal. Langsung di spray down. Dia nggak tahu rupanya ada orang di luar dari toilet yang ada di sana. Itu gue yakin keluar gudang itu kaget sampai batuk-batuk itu. Yes, gila. Tiba-tiba ada orang nggak tahu ya. Jakunnya lari-lari Pak tadi ya. Nah, kita lihat circle-nya benar-benar terakhir di sini. Dan di tim kita lihat yang berwarna orange. Cuma 2 tim aja yang udah mendapatkan posisi nyaman di area safe zone. Sisanya nggak nyaman banget. Ada 1 airdrop yang nggak bakal diambil ini. Nggak mungkin di circle kayak terlalu dempet dengan tebing dan kalau dia turun buat ngambil belum tentu dia bisa naik. Yes, nah kita lihat di sini Pasta BTR. Ada yang berenang gaming di situ. Yes, ada yang berenang gaming. Gila. Kita lihat apakah dia bisa. Berasa di Hawaii ya. Berasa di Hawaii kayaknya. Berenang kayak gini. Paru-parunya kuat banget kita lihat. Gila, ini pakai insang ya, bukan paru-paru lagi. Mas, karena nggak bisa lagi Pasta karena memang circle-nya ini di arah laut gitu ya. Betul. Memang berenang menjadi salah satu strategi di sini. Bagus dan ini high ground dengan posisi yang cukup bagus tentunya mereka bisa membuka vision untuk ke berbagai arah. Hati-hati ini. Tersisa. Oh my god, hati-hati. Masih bisa bersembunyi di balik pohon. Oh my god. Dia nggak tahu musuhnya yang nembak dari sebelah mana. Karena dia cukup banyak. One shoot yang cukup bagus. Dan Samson harus datang. Oh lala. My god. Mati begitu saja. 2 orang.
PG Barracks dipulangkan ke arah lobby kali ini. Tersisa 4 tim dan 9 orang untuk circle kita yang sangat kecil. 4 tim tersisa dan ada 9 orang yang masih berada di map. Kita lihat di sini Dari ada Bigetron Spreadon dari bawah. BTR menuju bagus ke arah sekali. bawah. Masih bisa mendapatkan 1 rupanya. Bigetron benar-benar bermain di pinggiran dan cukup bagus. 1 orang di toilet sudah terkena knockout dari arah yang lain. BTR dengan full squadnya kita lihat di sini masih ada Zone. Masih ada Prawn Gaming yang Prawn Gaming dimainkan. kita lihat memang nggak mau ya di sini ya. Yes, cacing gaming yang sungguh Indah. indah. Wah, mana indahnya cowok mah ya. Cowok. Langsung grenade ke arah depan kita lihat apakah dapat 1. Enggak. Udah banyak banget yang terkena knockout kali ini rupanya. Ada dari RRQ kehilangan 2 kali ini. Tersisa 5 3 di bahkan. sini. 2 tim tersisa. Siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner di round yang pertama? Oh, Tepuk BTR tangan yang melawan mana? Zone dan BTR dengan langsung berdiri pasah, lari-lari Yes, cantik dia aja. langsung Kamu open di field. mana sayang? Ayo. 4 versus 1. 1. Ayo, Ini sayang, bakal kamu menjadi di mana? pertarungan yang seru, bakal menjadi Apa clutch. pakai pen aja ya kan? Yes, ini bakal jadi clutch atau enggak? Ayo dicari saja BTR di sini. 4 versus 1 ini posisi yang benar-benar Oh my God, bagus sekali. Mendapatkan 1. Ada mobil yang masih keliling dari bagian Di belakang. Lindes Gaming. Winner chicken dinner. Oh Untuk my game God. pertama kita. Lindes Wow. Gaming memenangkan chicken dinner hari ini. Bigetron berhasil mendapatkan chicken winnernya yang pertama. Ini benar-benar gimana ya? Di Lindes langsung chicken. Lindes Gaming pasta. Yes, Bigetron mereka kalau dilihat mendapatkan kill yang cukup banyak, 2 digit kill, 13 kill mereka kumpulkan untuk di round pertama kita. Sementara dari Zone sendiri mereka hanya mendapatkan 1 kill, Yes. namun berhasil finish di posisi kedua. Dan ada Sementara di RRQ bawahnya, 10, ada 10 kill dari RRQ. ya lumayan membantu, 10 kill. Sementara dari Boom ID, kita bakal ngelihat juga Boom ID ngedapetin beberapa kill yang cukup banyak dan cukup